Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Bagian dari beriman kepada Allah adalah beriman kepada Asmaul Husna atau nama-nama yang baik dan sifat-sifatnya yang luhur, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui Rasul-Nya. Kita wajib mengimaninya tanpa ada keraguan sedikit pun dan menjauhkan dari penyerupaan terhadap sifat-sifat makhluknya. Nama-nama Allah mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi siapa saja yang selalu membacanya. Seperti dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Asmaul Husna itu kan ada 99 anak-anak ya. Kalau kalian belajar di TPA itu ya, kalian bisa belajar ada lagunya tuh ya. Nah, tapi untuk hari ini kita aja belajar 3 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Basir. Ya, Allah Maha melihat. Ya, Allah mengetahui bahwa Allah mempunyai sifat Al-Basir yang artinya Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Tidak ada sesuatu di alam ini yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian bisa lihat di surat Yunus ayat 61. Di situ dikatakan, tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan yang tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu. Ketika kamu melakukannya, tidak lengah sedikit pun dari pengawasan. Tuhanmu biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit, tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Ya, nah meneladani sifat Al-Basir, seorang mukmin harus menyadari bahwa mata yang diberikan Allah harus dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh digunakan sembarangan, seperti jangan melihat sesuatu yang bisa menyebabkan dosa. Astagfirullah. Alangkah baiknya jika mata kita digunakan untuk selalu memperhatikan alam semesta sebagai bentuk rasa syukur dan tadabur atau renungan. Ya, jadi contohnya bila kita melihat seorang anak yang menyontek di sebelah kita, ya, meskipun teman, kemudian jawaban contek, tapi Allah Maha melihat, makanya hati-hati, ya, karena Allah Maha melihat. Nah, jadi kita harus selalu sadar bahwa Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Jangan pernah berpikir ketika kita berbuat sesuatu yang buruk tanpa dilihat orang lain itu tidak apa-apa. Ingatlah Allah melihat apa yang kita lakukan. Jadi itu hati-hati sekali. Ya. Walaupun mungkin ayah kita tidak tahu, bu guru tidak tahu, teman kita tidak tahu, tetapi Allah tetap tahu dan menyaksikan. Itu adalah sifat Allah tentang Al-Basir. Sekarang yang kedua yaitu Al-Adlu. Al-Adlu artinya Maha Adil. Allah adalah zat yang maha adil, menempatkan segala sesuatu dengan tepat. Salah satu bukti Allah maha adil adalah Allah menempatkan ikan di air, baik di laut, di sungai, ataupun di kolam. Jika ikan ditempatkan di darat, ikan tersebut akan mati. Keadilan Allah bersifat mutlak. Segala perbuatannya benar-benar bijaksana dan dilandasi oleh perhitungan yang sangat matang. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Allah tidak akan pernah salah memberi balasan. Allah tidak akan memberi hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Nah, bagaimana kita meneladani sifat Al-Adlu? Seorang muslim yang meneladani sifat Al-Adlu hendaklah belajar adil terhadap diri sendiri sebelum ia berbuat adil kepada orang lain, seperti adil ketika berperilaku, berpenampilan, serta tidak melakukan suatu perbuatan berdasarkan rasa benci, amarah, dan dendam. Orang yang meneladani sifat ini ketika berbuat
selalu bijak dan adil dalam mengambil segala keputusan. Nah, itu sifat al-adil. Ya. Kemudian asmaul yang ketiga yaitu al-azim, yang artinya maha agung. Ya, coba kalau kita perhatikan, ya luasnya lautan, langit, dan deburan ombak merupakan bukti bahwa itu keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya, keagungan Allah bersifat mutlak, besar, dan tak terbatas, dan paling sempurna dan kekal. Sementara sifat keagungan Allah bersifat sementara. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyucikan namanya yang agung, seperti dalam firman surat Al-Waqiah ayat 96. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Ya, meneladani sifat al-azim, salah satu bentuk meneladani kepada sifat al-azim adalah dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengikuti dan meneladani akhlak Rasulullah SAW dengan cara mencintai, mengikuti, dan melaksanakan sunnahnya. Ya, itulah anak-anak, kita belajar beriman kepada Allah dengan tadi, dengan cara apa? Melalui ciptaannya, yaitu alam semesta, ya. Kemudian melalui ayat-ayat Al-Quran, jelas beberapa ayat Al-Quran banyak yang menyatakan bahwa Allah yang menciptakan, ya. Jadi Al-Quran itu adalah firman-firman Allah. Dan yang ketiga melalui Asmaul Husna. Yang tiga tadi. Kiranya itu aja yang bisa Ibu terangkan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mencatat dengan baik, ya. Kalian merangkum, karena tugas hari ini adalah pelajaran hari ini mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalaupun kalian belum paham, kalian boleh mengulang lagi video ini. Lebih kurangnya Bu Aminah mohon maaf, ya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari Bu Aminah. Bu Aminah mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.